Pesepak bola seringkali berpindah ke klub yang baru untuk mencari tantangan baru. Namun tidak semua transfer mereka berjalan sesuai rencana. Bahkan transfer mereka ke klub yang baru ada yang merusak karir sepak bola mereka. Dan inilah transfer pesepak bola yang menjadi bencana bagi karir mereka. Oke, sebelum ke pembahasannya, aku minta bantu follow dan subscribe ya buat kalian yang baru pertama kali lihat konten Ekskul Bola. Satu follow dan subscribe kalian sangat berarti untuk adik ini supaya serius main bola. Kita mulai dari Donny van de Beek. Dia adalah mantan pemain Ajax Amsterdam yang berhasil membawa klubnya ke partai semifinal UCL di bawah asuhan Erik ten Hag. Banyak dari skuad Ajax waktu itu dijual ke klub lain. Contohnya ada De Jong yang dibeli utang lona dan ada De Ligt yang pindah ke Juventus. Tapi Van de Beek sempat dilirik oleh Real Madrid. Namun dia lebih memilih tinggal sedikit lebih lama di Belanda. Akhirnya di tahun 2020 dia memutuskan untuk pindah ke Maguire United. Banyak fans Maguire United beranggapan dia akan menjadi pembelian yang sangat hebat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Van de Beek jarang dapat menit bermain dan gagal menyesuaikan diri dengan sistem permainan Maguire United. Emang sistem permainan Maguire United gimana lah? Biasalah, nyerang, endingnya masuk goal. Van de Beek sangat frustasi dengan karirnya di Maguire United. Bahkan dia gagal beradaptasi dengan Ten Hag yang merupakan pelatihnya waktu di Ajax Amsterdam. Dia juga sudah dipinjamkan ke Everton dan Frankfurt, tapi tetap saja tidak bisa bangkit. Sejauh ini Van de Beek sudah bermain 62 laga, mencetak 2 gol dan 2 assist untuk Maguire United. Semoga dengan berpindahnya Van de Beek ke Girona, dia bisa menghidupkan lagi karir sepak bolanya yang meredup di Maguire United. Tidak hanya Maguire United, klub tetangga Manchester Goib punya cerita yang sama. Dia adalah Calvin Phillips yang dibeli Manchester Goib seharga 851 miliar rupiah di tahun 2022. Karirnya di Manchester Goib tidak berjalan mulus karena dirusak oleh cedera, kurangnya menit bermain, dan kesulitan bermain dengan sistem yang dibangun oleh Pep Guardiola. Bahkan Guardiola sendiri pun berkata bahwa Phillips badannya terlalu gemuk. Itu seakan menjadi pertanda bagi Phillips bahwa dia bukan lagi pilihan utama bagi Guardiola. Akhirnya Phillips dipinjamkan ke beberapa klub seperti West Ham dan Ipswich Town. Mungkin bagi sebagian pemain berpikir Manchester Goib adalah klub yang tepat untuk mencari tantangan. Tapi bagi Phillips, itu menjadi mimpi buruk baginya. Nggak apa-apa lah Phillips, yang penting masuk Manchester City bisa treble. Seandainya dia masuk ke klub ayam geprek Tottenham, bukannya dapat treble, malah jadi gembel. Pemain ketiga masih dari klub yang sama yaitu Claudio Bravo. Demi mendatangkan kiper yang bisa membangun serangan, Manchester Goib rela mengeluarkan biaya 312 miliar rupiah untuk mendatangkan Bravo dari utang lona di tahun 2016. Dengan pengalamannya di utang lona ditambah dilatih oleh Guardiola, akan membuat karir Bravo cemerlang di Manchester Goib. Tapi semua tidak berjalan baik di Liga Inggris. Musim pertamanya dia banyak melakukan kesalahan seakan-akan dia tidak layak menjadi seorang kiper. Menjelang akhir musim pun, Guardiola lebih memilih memainkan Caballero daripada Bravo. Musim berikutnya Manchester Goib mendatangkan Ederson yang menjadi pilihan utama, sedangkan Bravo banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan. Akhirnya dia meninggalkan Manchester Goib di tahun 2020 menuju Real Betis. Kiper sebagus Bravo aja bisa dibuang Manchester Goib. Itu kiper Maguire United yang lawak terus kok nggak dibuang-buang ya? Terakhir, transfer yang menjadi bencana bagi karir persepak bola adalah transfer Neymar ke PSG. Bintang asal Brasil ini adalah pemain dengan transfer termahal sepanjang sejarah sepak bola. Dia juga pernah menjadi salah satu bagian dari trio lini serang terbaik bersama Messi dan Suarez yang di waktu itu masih bersaing dengan trio BBC mirip Real Madrid. Kalau sekarang, lini serang terbaik di dunia masih dipegang oleh trio MAD. Sebagai pemain yang punya potensi besar, Neymar membuat jalannya sendiri berlabuh ke PSG. Misi utamanya adalah membuat PSG menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya. Tapi, PSG belum siap dengan hal tersebut. Setiap ada permasalahan di PSG, solusi terbaiknya pasti adalah uang. Utang lona langsung ternganga mulutnya lihat uang yang dimiliki oleh PSG. Itulah salah satu alasan kenapa PSG masih susah menjuarai Liga Champions sampai sekarang. Sialnya, karir Neymar di Barcelona dibayangi oleh Messi. Sementara waktu dia berlabuh di PSG, karir sepak bolanya dibayangi oleh Mbappe. Tapi sekarang Neymar beruntung bermain di Liga Arab. Soalnya, dia nggak main pun udah melayang Piala Ronaldo jumpa Al Hilal. So, masih ada nggak pemain lain yang transfernya menjadi bencana bagi karir sepak bolanya? Jangan lupa tulis di komentar ya.